Waktu Marta cerita kepada Yesus, Tuhan, dan si Marta ini kan tukang gombal. Jadi dia bilang, saudaramu yang kau kasihi, katanya, sakit keras. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, maka Yesus sengaja berlambat-lambat. Sudah sakit keras. Setelah itu apa yang terjadi? Mati. Untuk Yesus nggak kayak kita. Saudara, sering kali kita menyesali apa yang kita lakukan atau yang kita tidak lakukan. Tapi bagi Yesus semua mujizat sama. Amin. Bagi Dia memberkati kita dengan 5 triliun dan memberkati kita dengan 50 ribu dolar. Triliun ya lah, rupiah lah. 50 ribu sama aja. Bagi kita ukuran mujizatnya, ini lebih besar. Tapi bagi Yesus nggak ada itu. Waktu Dia mau mengadakan mujizat untuk menyediakan uang kepada kita 5.000 triliun, maka Yesus menggunakan jurus tenaga dalamnya, maka Dia mulai berpuasa. Nggak ada. Bagi Yesus semua sama saja. Amin. Sehingga Yesus katakan, imanmu menyembuhkan engkau. Waktu itu ada perwira, pembantunya sakit. Dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi. Ngomong-ngomong mengenai ini, ada live ya, saya harus hati-hati ngomong. Jadi saudara, kemarin ketemu lagi nongkrong gitu, ketemu dengan orang-orang Yahudi itu, pakaian mereka memang mantap, saya pikir. Baik dari yang laki-laki, yang wanita, yang anak-anak. Bagus. Sampai di mana tadi? Oke, Yahudi tadi ya. Jadi lupa saya khotbahnya gara-gara itu. Sampai di mana ya tadi saya khotbah? Lazarus. Perwira. Oke. Perwira itu. Makasih. Untung ada istri yang selalu mengingatkan waktu kita lupa. Jadi saudara, dia bukan orang Yahudi. Cuman yang dia tahu, dia tidak he's not concern dengan, dia nggak tahu hukum Taurat. Dia nggak, cuman yang dia tahu, dia pernah dengar namanya Yesus. Amin. Dan dia tahu Yesus itu baik. Dan tidak hanya dia baik, dia juga suka menyembuhkan. Dan waktu itu, waktu perwira itu ketemu sama Yesus, langsung perwira itu bilang, Tuhan, hambaku sakit, katanya. Terus apa kata Tuhan Yesus? Langsung Tuhan Yesus bilang, kalau gitu aku ke rumahmu. Perwira itu bilang, nggak ada waktu aku Tuhan. Kau ngomong aja di situ. Kalau kau ngomong sembuh hambaku itu. Dan Yesus mengatakan, tidak ada orang seperti ini kutemukan iman sebesar ini. Amin. Manifestasi iman itu adalah ngomong. Sehingga Rasul Paulus pernah berkata begini, aku percaya, sebab itu aku ngomong. Amin. Aku berkata-kata. Karena itu aku percaya, dan karena itu aku berkata-kata. Amin. Omongan perwira itu membuat katakan, imanmu menyembuhkan hambamu itu. Amin. Jadi bagi Tuhan tidak ada. Jadi waktu Marta akhirnya bilang, terlambat Tuhan, datang kan Yesus kan. Dia lagi tidur. Apa kata Marta? Enggak Tuhan, mati. Tidur. Sehingga di kitab Korintus, Paulus tahu rahasia ini. Paulus bilang, sesungguhnya aku kasih tahu rahasia ya, katanya. Engkau tidak mati. Tapi pada waktu nanti nafiri datang, tubuhmu akan diubah. Amin. Dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus. Amin. Makanya waktu kita terima Yesus, kita menerima apa? Hidup yang kekal. Kalau saudara pernah nonton Avengers, memang beda dengan yang suka nonton film. Avengers itu ada penjahatnya itu di situ, kalau nggak salah ada di situ dibuat api abadi. Kita dikatakan hidup yang kekal. Amin. Jadi hidup dalam bahasa Yunani dikatakan zoes, hidup yang kekal, yang berasal dari Allah. Jadi saudara dan saya sekarang sudah terima hidup yang kekal itu. We will live forever with Him. Amin. Terus waktu Yesus datang, apa yang dirubah? Tubuh kita yang dirubah. Amin. Jadi saudara, daging ini nggak bisa diperbaiki. Ya mungkin bisa kita diet, mungkin kita bisa ini. Cuman kayak saya ini kan, daging saya ini udah mulai lapar. Karena
sarapan. Jadi tadi kami mau sarapan, tiba-tiba istri saya ngidam, nggak tahu, padahal nggak isinya tapi ngidam. Pak, aku pengen ke McDonald. Apa? McDonald? Sejak kapan lagi dia suka McDonald? Aku pikir tanda apa lah, aku pikir. Saya pengen, bayangkan, kami pengen makan jam 12. Cita-cita dia bilang apa? Aku pengen yang breakfast. Aku suka yang roti apa, yang kalau breakfast itu yang roti itunya itu. Biskuit. Saya bilang, Ma, saya udah menyerah. This is lunch. Cuman saudara, kelebihan dia, karena dia pengen, dia nggak pernah berhenti ngomong. Terus saudara, biasanya dia agak malu-malu kalau ngomong sama petugas kan. Kalau nggak saya, suruhnya si Jonathan. Karena kadang dia ngomong bahasa Inggris yang dia nggak ngerti, yang terima kan, petugasnya ngomong bahasa Inggris dia nggak ngerti, jadi nggak nyambung kan nggak mungkin pakai bahasa tubuh. Jadi, tapi kali itu dia bilang, aku udah deh kan Pak lihat nih, semua di layarnya sudah lunch semua, di sini juga lunch, nggak ada breakfast, tapi dia berani nanya, entah dari mana keberan. Lapar itu saudara, sama seperti sekarang saya ini lapar saya ini. Membuat orang itu berani, akhirnya tanyanya, do you still have breakfast? Oh, wait, I ask first in the kitchen. Tanya, so itu yes, you have this biscuit bun. Oh wait, I ask first. Untuk pelayannya sabar saudara. Kalau enggak kan, man, do you know what is this time now? I think you just still drink medicine something, you know. Coba saudara, dia karena itu akhirnya bilang, oh ada yang diinginkan, but only lupa jadi bahasa ini. Tinggal satu. Only one order. Amin. Kelihatannya kebenaran ini sederhana, saudara. Tapi dia ngomong, akhirnya kami kan nggak suka McDonald. Kalau di Indonesia kan suka di ledek-ledek. Kemana? Ke McDonald. McDonald. Akhirnya kami juga udah. Jadi saudara kan sederhana. Tapi Tuhan tahu apa yang kau inginkan. Amin. Sehingga di Roma bisa lebih cepat kok bahasa ini gara-gara kok tiba-tiba lapar ya. Udah 3 bulan saya nggak di sini, tiba-tiba pas khotbah lapar. Oh Tuhan Yesus. Roma 10 ayat yang ke-13. Ya, saya bacakan bagi kita semua. Sebab barang siapa, syaratnya hanya satu, barang siapa, bukan barangnya siapa, tapi semua kita yang berseru, bilang berseru. Kepada siapa? Jangan kepada suami. Bisa berantem kita berseru kepada suami atau kepada istri. Berseru kepada nama Tuhan akan apa? Diselamatkan. Amin. Tahu kenapa Tuhan dengarkan keluh kesah orang Israel? Kalau nanti Bapak Ibu baca di perjanjian lama itu, orang Israel itu dalam perbudakan berapa ratus tahun ya, dari Mesir. Saking mereka menderitanya saudara, udah susah, napasnya itu udah sesak. Saudara pernah nggak merasa ada banyak masalah, untuk doa pun susah, udah sesak di dalam. Pernah ada anak pendeta, kami lagi main badminton di Batam waktu itu. Anak pendeta, dia main tenis meja sama teman pendeta lain, anak kecil ini umur 6 tahun atau 7 tahun. Tiba-tiba dia datang nangis ke kami. Om katanya, kenapa? Panas om katanya. Kenapa? Kita pikir kan dia dipukulin orang apa. Rupanya dia kalah main tenis meja. Karena dia nggak bisa jelaskan keselnya, dia bilang panas di dalam om katanya. Kita, kenapa? Kenapa Michael? Kenapa? Panas di dalam om, panas katanya. Kenapa? Aku kalah main tenis meja sama om itu katanya. Lain ada yang pukulin dia. Kadang saudara saking sakitnya kita udah nggak bisa ngomong. Dan dibahas di perjanjian lama dikatakan Tuhan mendengarkan keluh kesah orang Israel.
Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, di dalam aslinya itu seperti erangan, saudara. Nggak tahu lagi orang Israel mau apa, saking beratnya bebannya. Amin. Walaupun itu hanya erangan, tapi Tuhan tetap mendengarkan doa orang Israel. Begitu juga di kitab Roma. Saudara tahu ayat ini, Roma 8 kalau nggak salah ayat 26 dikatakan. Coba lihat, Roma 8 ayat 26. Mudah-mudahan lapar saya cepat hilang Tuhan. Demikian juga roh, bilang roh. Roh ya, R-nya besar, roh Allah ini membantu kita dalam kelemahan kita. Tuhan itu menantang orang congkak, tapi Tuhan suka sama orang yang tahu dia lemah. Amin. Tuhan tahu kalau senang sama orang yang dia sadar dia orang berdosa. Cuma saya katakan membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Amin. Saudara pernah nggak ngalamin satu kemalangan demi kemalangan, walaupun saudara nggak pergi ke kota Malang, tapi datang aja kemalangan itu datang, sampai saudara nggak tahu lagi kosakata apa yang harus diucapkan. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita, itu kabar baiknya. Jadi waktu saudara nggak bisa lagi ngomong, saudara jangan khawatir. Roh Allah sendiri berdoa untuk saudara. Pray for you, amin. Kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Inilah aslinya katakan apa? Seperti erangan. Kata yang sama inilah yang dilakukan orang Israel pada waktu diperbudak oleh Mesir. Dan Tuhan mendengarkan mereka. Amin. Jadi saudara, suatu hari, ini udah cerita lama sekali. Saya pergi ke Kamboja. Jadi makan di restoran. Terus suatu hari, terus dibilang, saya tanya sama teman saya orang Kamboja, what is the good food here? Can you recommend? Oh, this one. Okay, I choose that one. I choose beef. Saya choose beef. Tiba-tiba saudara, datang pelayannya, lewat di depan saya. Ada nasi goreng dan telur ceplok. Wah, saya pikir salah pilih. Saya bilang Tuhan, tapi nggak ngomong besar. Tuhan, salah pilih aku Tuhan. Aku mau yang lewat itu. Nasi goreng dan telur ceplok. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba datang waitressnya. Kami nggak order. Datangnya, kasihnya nasi goreng dan telur ceplok. Tiba-tiba teman saya kan orang Kamboja. Dibilang, we don't order. Dia bilang, no. This is free for today. And this is for him. Kata, tunjuknya saya. Akhirnya teman saya orang, you get the blessing, you get double blessing. Katanya. Dia nggak tahu, saya sudah mengeluh dari awal di hati. Aku mau yang itu Tuhan. Amin. Rupanya beef itu yang saya pilih juga enak. Tapi nasi goreng dan telur ceplok bagi saya lebih enak. Amin. Kelihatannya sederhana saudara, tapi Tuhan dengar setiap doa kita. Amin. Gimana kalau belum dijawab? Jangan khawatir, saudara ingat cerita Lazarus. Orang mati pun dibangkitkan dia. Amin. Sarah, Abraham, Tuhan bilang kau akan punya anak. Tuhan bilang sekitar umur 75 tahun Abraham, bayangkan. Ya saya nggak tahu ya, rata-rata kita ya tiba-tiba lah Tuhan bicara sama ibu-ibu di sini kan, engkau akan punya anak. Tuhan, Tuhan yang ngomong loh ini. Gimana kita ngomongkannya ke orang? Suatu hari, contoh lah ya, kakek saya meninggal umur 100 tahun. Waktu dia umur 90 tahunan, nenek saya sudah meninggal. Tiba-tiba dia kelihatan dekat sama ada ibu-ibu wanita. Semua bapak saya, om-om saya udah pada stres. Kenapa om? Aku bilang, itu si mbah itu katanya. Masa dia dekat sama ini? Ya, dia kan duda. Umur 90 tahun. Padahal dia hanya pelayanan. Gak ada kok macam-macam. Cuman om-om ini kan pada rese semua.
kok gimana? Biarin aja. Aku kalau ku ingat dia, ku ingat Abraham. Bilang. Bayangkan lah, contoh lah, ini memang nggak terjadi. Contoh lah, tiba-tiba menikahlah kakek saya sama ibu-ibu ini. Tiba-tiba lahirlah anaknya. Aku manggil dia Om. Terus kakek-kakek 90 tahun masih bisa menghasilkan anak. Terus kalau itu terjadi gimana ngomongnya? Bayangkan saudara pergumulan Abraham waktu Tuhan ngomong, ku kasih kau keturunan. Mungkin Abraham berpikir lebih baik Tuhan gak ngomong. Karena kalau saya omongkan ini ke orang akan bilang, oh biasa Bapak Abraham sudah gak punya anak lama, lagi begini dia. Amin. Sehingga akhirnya terpaksa Tuhan rubah nama Abraham menjadi apa? Abraham. Kenapa harus Tuhan rubah? Karena Tuhan tahu nggak gampang ngomongkannya itu. Sehingga caranya dirubah namanya kan. Apa arti Abraham? Bapa Orang percaya. banyak bangsa. Tapi dalam bahasa kita the father of multitude. Bapa banyak sekali. Terpaksa Abraham harus ngomong walaupun dia nggak percaya. Ada amin. Dia terpaksa. Kenapa? Itu udah diganti namanya. Sarai pun diganti jadi Sarah. Terpaksa lah waktu Sarah manggil. Dan tadinya bayangkanlah pembantunya kan banyak. Abraham, Bapak banyak bangsa. Ya mungkin kan mereka jadi sumber gosip di sekitar mereka. Tahu lihat tuh Bapak Abraham sama Bapak si Abraham itu sama si. Lihat mereka udah mulai ngomong Bapak banyak bangsa. Anak pun gak ada. Amin. Sehingga saudara, di Roma pasal yang ke-10, coba kita lihat. Ya. Kok laparnya mulai agak hilang? Bisa 5 jam lagi nih. Ada haleluya. Amin. Ayat yang ke-11. 11. Ya, 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya, kenapa tidak akan dipermalukan? Saudara, ada masalah dikit. Kami ini dikenal, apalagi Pak Jo itu dikenal sebagai tukang ngomong besar. Itu dari dulu itu. Pernah dia waktu itu calon wali kota, setelah waktu ditanya, gimana mengenai dana? Dia selalu bilang, uang tak pernah jadi masalah. Jadi dalam pikiran orang kan, uang tak pernah jadi masalah, berarti banyak uang. Oh dia nggak tahu. Di mana uang? Oh banyak. Saking banyaknya di surga itu banyak. Ini politik. Kami waktu itu saya ingat sama dia terus tuh. Gimana? Dana gini, yang penting kan uang. Oh, uang jangan dibahas. Tak pernah jadi masalah. Ya iya, tak pernah jadi masalah. Siapa yang bermasalah sama uang? Kalau ada yang bermasalah dengan uang, lapor. Biar saya tampung masalah Bapak Ibu di sini. Amin. Jadi saudara, kenapa dikatakan tidak akan dipermalukan? Karena Tuhan tahu, waktu saudara ngomongkan janji Tuhan itu, nggak masuk akal. Waktu kita bilang kita akan buka 500 gereja, kita dianiaya sama pendeta-pendeta senior di sini. Jangan pernah Bapak bilang 500 itu ya. Bayangkan. Sama 500, jangan pernah ya. Satu gereja aja udah susah Pak. Bapak bilang kayak gampang sekali, jangan pernah ngomong. Jadi yang pertama menganiaya kita itu orang-orang ya saudara seiman. Saya nggak tahu kenapa disebut saudara seiman, karena kadang-kadang tidak seiman dia, tidak sepakat dia. Amin. Jadi saudara, nanti saudara contoh ngomong, oh Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang, aku kasih kau pesawat. Terus kita bilang, Tuhan akan kasih pesawat apa yang dalam pikiran orang? Oh, berarti Pak Yusa ini udah mulai kehilangan. Ini kayaknya udah harus dicek nih ke psikolog ini. Udah mulai hilang ini. Amin. Karena waktu saudara omongkan apa yang Tuhan omongkan, nggak masuk. Nggak masuk. Sehingga apa? Sehingga Tuhan kasih jaminan. Paulus bilang, kau ngomong saja, Tuhan yang kerjakan, kau nggak akan dipermalukan. Urusanku itu kata Tuhan. Wow. Di sini katakan kitab suci berkata. Siapa lagi yang kita percaya selain kitab suci? Kitab dongeng? Gak ada. Kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia,
tidak akan dipermalukan. Abraham di tengah ketidakpercayaan, gagalnya Abraham. Berapa kali gagal? 2 kali dia mau jual istrinya kan? Kemudian dia gagal, lahirlah si Ismail. Amin. Tapi walaupun dia gagal, kegagalannya tidak membuat rencana Tuhan dalam hidupnya gagal. Amin. Namanya tetap Abraham. Buahnya Abraham, Bapa banyak bangsa. Amin. Jadi saudara, sekarang tidak akan dipermalukan. Jadi apa terus sekarang apa kerjaan kita? Coba kita lihat di Mazmur pasal 1. Ya. Sebentar lagi kita selesai. Karena saya sudah tidak lapar lagi, tapi lapar sekali. Enak loh khotbah Bapak Ibu. Makanya hobi saya khotbah. Saya kalau nggak khotbah stres saya. Mungkin ada kan ibu yang menjadi WL, kalau nggak WL kan tidak keluar begitu manifestasinya kan. Saya kalau nggak khotbah, wah siapapun bisa dikhotbahin. Ya kan? Tadi saya bilang apa tadi? Mazmur. Mazmur 1. Kita lihat ya sebelum kita perjamuan kudus nanti. Mazmur 1. Ini menarik ya. Ini ya, Mazmur 1. Jadi saudara, Daud adalah nabi atau orang yang hidup di perjanjian lama, tapi punya konsep perjanjian baru. Ya. Jadi kita sekarang hidup di perjanjian baru. Amin. Tak ada lagi kurban. Yesus sudah berkurban bagi kita. Amin. Kerjaan kita di Roma 10 tadi apa? Percaya saja. Itu kerjaan kita, ya. Gimana kita memahami atau merenungkan Mazmur 1 ini? Nah, ini ya. Coba kita lihat ayat 1. Berbahagialah orang yang banyak uangnya dan luar biasa tidak sakit-sakit, enggak ya. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ini orang dunia. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan apa? Pencemooh ya. Makanya kerjaan kita adalah memberitakan Injil, kabar baik. Ini nggak akan masuk di grup ini. Amin. Karena kerjaan kita berikan kabar baik. Ya, yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat. Zaman Daud masih ada Taurat Tuhan. Amin. Sehingga waktu Daud, saudara, berzina sama siapa? Betseba, ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Anak pertamanya mati. Ya. Amin. Karena waktu Yesus belum mati. Tapi yang luar biasa, walaupun anak pertamanya mati, saudara, tapi dari mana Salomo lahir? Batseba. Dari rahim yang sama. Kalau saya jadi Tuhan kan 3 ganti aja. Amin. Ini yang melihat ini. Saya kalau nanti khotbah di tengah ibu-ibu ini yang saya pengen khotbah. Saya pernah sharekan juga ini di Women Ministry. Tuhan ini punya hati yang luar biasa kepada wanita. Ini sekarang khusus wanita dulu sebentar. Amin. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, siapa yang inisiatif duluan? Eva. Si Hawa kan? Makanya kan yang ada hawa nafsu kan? Bukan ada nafsu. Oke, si Hawa kan? Amin. Tapi apa kata Yesus? Kata Tuhan kepada si ular itu, keturunan perempuan ini, enggak dikatakan keturunan laki-laki. Karena sorry kan, juru selamat tidak ada campur tangan laki-laki di situ. Laki-lakinya Tuhan sendiri. Amin. Sorry to say, karena Adam jatuh ke dalam dosa, walaupun Hawa yang inisiatif, dalam tanda kutip, Adam yang terbuang. Keturunan perempuan ini akan meremukkan Kepalanya. Yes. Amin. Digenapi lewat siapa? Maria. Lahir dari Roh Kudus. Ya. Amin. Kemudian saudara, ini yang menarik. Salomo ini lahir dari siapa? Betseba. Banyak permasyhur yang lain Daud. Kenapa Salomo gak lahir dari yang baik-baik? Apa artinya? Tuhan pengen menunjukkan betapa kasih Tuhan yang luar biasa. Ada penebusan di atas kesalahan orang itu. Ya. Wow. Amin. Amin. Betseba gak dibuang. Bahkan di silsilah Yesus dikatakan istri si Uria. Bayangkan. Nggak dibilang istri si Daud. Istri Uria itu. Dan Yesus itu masuk silsilah Yesus.
Yesuslah keturunan salah satu istri Uria itu, hasil perzinahan. Amin. Itu waktu saya I feel the love of God very strong. Kasih Tuhan yang luar biasa. Kita nggak ngerti, saudara. Amin. Sehingga balik ke sini supaya nggak terlalu lama. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sehingga pada waktu ada zaman Taurat. Tapi gimana kita aplikasikan ini di Perjanjian Baru? Oke. Roma 10 ayat yang keempat. Nanti balik lagi ke sini, ya, sebentar, kita ke sini. Habis udah 4 bulan kata Pak Wawan saya nggak ke sini. Udah saya limpiaskan semua ini. Saya nggak tahu berapa bulan lagi aku ke sini. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Jadi nanti waktu saudara baca Mazmur 1 ayat 2, yang perlu saudara katakan ini. Apa namanya tadi? Yang merenungkan Taurat Tuhan kan? Ya. Yang merenungkan Yesus. Amin. Tahu caranya saudara merenungkan Yesus? Waktu saudara kekurangan, terima kasih Tuhan, aku terima kelimpahan daripada Engkau. Amin. Yang kita renungkan kelimpahan dari Yesus itu, bukan kekurangannya. Karena kalau saudara renungkan kekurangan itu, wajah saudara semakin berkurang. Saudara semakin stres. Amin. Saudara semakin renungkan. Kalau saudara renungkan hukum Taurat, apa buahnya? Buahnya nanti di situ katakan apa? Di Roma 10 itu. Buahnya adalah kalau saudara merenungkan hukum Taurat itu, saudara akan bilang apa? Cenderung apa yang harus kulakukan? What I need to do or what aku belum lakukan. Ngerti gak saudara? Amin. Tapi waktu saudara merenungkan Yesus, apa yang saudara sudah terima dari Yesus? Saudara sudah terima kesehatan dari Yesus. Amin. Terima kesembuhan dari Yesus. Terima sukacita, damai sejahtera, kelimpahan dari Yesus. Walaupun di tengah badai, saudara terima sukacita itu. Karena di tengah badai itu hanya Yesus yang sanggup tidur. Kita ada berita dari mana-mana, WA aja. Ada begini-begini, udah gak bisa tidur. Bayangkan, Indonesia yang bermasalah, saudara yang gak bisa tidur. Seakan-akan kita Presiden Republik Indonesia. Jabatan pun gak ada. Amin. Nah ini mendekati nih pemilu Amerika. Iya, semua kita stres. Nanti gimana kalau ini yang kepilih bagaimana? Iya. Memangnya kita presiden di sini. Kita nggak ada jabatan di sini. Santai aja. Tuhan kok yang menentukan siapa pemimpin di negara itu. Aman kok kita. Ada amin. Santai saja. Oke, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kerjaan saudara apa? Merenungkan apa yang saudara percayai Tuhan sudah lakukan. Wow. Amin. Baik lagi ke Mazmur 1 tadi. Supaya cepat selesai. Karena kalau enggak, untung 4 bulan sekali Pak Yusuf kesini. Setiap khotbah 2 jam dia. Oke. Dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Amin. Jadi gimana caranya? Merenungkan Yesus itu siang dan malam. Tahu kadang-kadang waktu saya minum kopi tiba-tiba terdorong aja. Tiba-tiba, saya nggak tahu ya, mungkin ada yang berbahasa roh, saya berbahasa roh aja. Saya memang jarang berbahasa roh di sini, cuman tergerak aja. Kadang-kadang hanya memuji Tuhan saja. Amin. Artinya saudara semakin nanti waktu saudara renungkan itu, saudara semakin sadar Yesus. Waktu sadar Yesus, saudara lupa saudara lagi ada masalah. Masalahnya belum hilang, ingat, masalahnya belum tentu hilang. Tapi saudara lupa. Iya ya, aku sebenarnya kok tadi tak mengganggu saya lagi. Amin. Dia kan ngomong begitu, tapi kok tak mengganggu saya lagi. Kenapa? Karena kita merenungkan Yesus siang dan malam. Amin. Ayat yang ketiga. Ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu di Perjanjian Lama, saudara. Saudara terpisah dengan aliran air itu. Saudara seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Tapi di Perjanjian Baru Yesus ngomong begini kepada perempuan Samaria. Tuh saudara ingat, kalau engkau minum air yang daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Amin. Kalau ini di tepi aliran air, ya saudara tiba-tiba aliran airnya belok, kan susah kita. Amin. Atau saudara dicabut dari situ. Tapi sekarang pada
aliran air seperti memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Saudara tidak lagi di tepi aliran air. Dari dalam hidup saudara ada aliran air yang terus Amin. memancar. Yes. Ya. Amin. Saudara gak akan lagi pernah merasakan kekeringan. Oh, amin. Ini saja menghasilkan buahnya pada musim. Jadi jangan saudara khawatir, nanti ada buahnya. Kok aku gak sabar-sabar. Nanti saudara renungan Yesus tiba-tiba jadi sabar. Kok aku jadi sabar ya? Gitu. Istri saya tahu betapa sabarnya saya. Sambil bingung. Sini aja kan udah, nanti terlambat kita kan. Udah ngomel-ngomel saya dengan mobil di depan kan, kalau dijemput Bu Ayo, wah ini agak telat dikit kita gitu. Terus kalau itu gimana terjadi? Oh jangan hakimi diri kita. Ya istri juga jangan hakimi saya, kan gitu. Enak, senyum-senyum aja gitu. Cuma nanti buah itu akan muncul. Buah kesabaran itu akan muncul. Amin. Itulah artinya buah roh. Sekali lagi itu buah roh. R-nya besar, nanti Bapak Ibu baca itu. Bukan R kecil, bukan buah kita. Perbuatan daging jelas. Perbuatan dikerjakan, daging. Tapi buah itu kita terima. Kita tidak usahakan, tapi mengalir. Dan Anda sumber mata air dalam hati kita. Yang tidak dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Artinya apa? The favor of God is in your life. Amin. Yes. Saudara nanti akan menemukan kemurahan demi kemurahan. Sama seperti istri saya tadi minta apa? Biskuit. Gak tahu ngidamnya kok sampai biskuit tuh dia. Orang kan ngidamnya steak, krem. Ini biskuit dia sederhana, tapi untung itu ngidamnya. Coba ngidamnya krem, kan lumayan juga itu. Terpaksa kita harus cari 1000 alasan untuk tidak makan itu kan. Dan yang tidak layu daunnya, Atan pengen cepat-cepat papanya khotbah. Dan apa saja yang boleh berhasil. Jadi saudara akan menerima dari satu kemurahan, dari kemurahan yang lain. Amin. Saudara pikir kok jadi gampang ya? Yang membuat banyak orang juga marah sama kami waktu kami lewat pisah, kelihatannya gampang. Padahal kalau orang lewat prosesnya itu kan sebenarnya susah. Cuman karena gampangnya saudara, jadi orang banyak marah. Terus Pak Jo cerita sama orang Indonesia, tahu nggak di Amerika itu bisa kita sekolah gratis. Ini ada teman anak saya kan yang cerita juga, semua gratis, semua ini public school gini-gini. Saking bagusnya cerita itu, sampai orang Indonesia itu bilang, Bapak ini jangan berbohong. Bayangkan, kabar baik saudara belum tentu diterima orang. Lebih diterima orang kabar tak baik. Amin. Sampai dia bilang, nggak mungkin, jangan bohongi saya loh. Memang saya orang nggak pernah kesana, tapi jangan bohongi saya, katanya begitu. Bayangkan. Padahal true story. Dan kita semua yang di sini tahu itu. Amin. Ada amin. Amin. Jadi saudara, itulah kabar baik. Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Inilah kabar baik itu. Perjamuan kudus. His blood has covered, not just cover my sin. Ada lagunya kan cover my, it's not just cover, it cleanse us. Di perjanjian lama darah domba hanya untuk, di perjanjian baru dihapuskan. Sampai Tuhan buat keputusan di kitab Ibrani. Aku melupakan segala kesalahan dan dosa-dosa. Aku tidak mengingat lagi. Bayangkan. Setelah Yesus mati, ada satu keputusan yang Tuhan buat, membuat dia tanda kutip amnesia. Kalau jadi disertasi kita doktor ini mengenai amnesia, Tuhan amnesia ini mantap juga saya pikir. Amin. Kapan itu terjadi? Waktu Tuhan memutuskan, aku tidak lagi mengingat segala kesalahan dan dosa-dosa. Wow. Karena dihapuskan. Putih seperti apa? Terus gimana cara menghapuskannya, Pak?
Darah Yesus 24 jam tiap hari hapuskan saudara. Tanpa sadar saudara dihapuskan. Sehingga saudara dikatakan di kitab Roma kalau nggak salah, Paulus katakan, engkau di Bapa melihat engkau kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan. Sehingga kedatangan Yesus bagi kita adalah masa yang paling berbahagia, mempelai pria datang. Amin. Jadi saudara, kita akan perjamuan kudus pada sore hari ini. Sebelum itu kita baca di 1 Korintus mungkin kalau ada yang bisa membagikan, kita akan perjamuan kudus. Dan kita baca dulu di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Ya. Saudara, ini dari Paulus. Sambil dibagikan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, ini kata Paulus, telah aku terima dari siapa? Tuhan. Kapan dia terima ini? Dia tidak ikut perjamuan kudus. Dia tidak masuk ke 12 murid pada waktu Yesus masih hidup. Ingat dia pernah cerita ada seseorang katanya yang diangkat Tuhan. Ingat? Di langit 3. Kapan dia terima itu? Dia tidak terima ini dari murid-murid Yesus. Dikatakan dari Tuhan. Dia nggak bilang aku terima ini dari Petrus. Enggak. Aku terima ini dari Yohanes. Enggak. Dia bilang aku terima ini dari Tuhan. Kapan dia terima itu? Waktu waktu Paulus bertemu dengan Yesus dan mempercayakan Injil kabar baik itu kepada Paulus. Sehingga kalau saudara baca nanti di 3/4 perjanjian baru mengenai Paulus, tulisan Paulus ini berbeda sekali. Kelihatannya Injilnya kok nggak sama yang lain. Padahal inilah Injil yang Yesus beritakan. Amin. Makanya dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadaku, telah aku terima dari siapa? Tuhan. Dia terima langsung mandat ini dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ini bicara perjamuan kudus. Ayat yang selanjutnya, mengambil roti, kemudian apa? Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Jadi nanti waktu kita makan roti itu, kerjaan saudara apa? Mengucap syukur. Amin. Jangan ingat masalah saudara. Saudara mengucap syukur apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saudara butuh kesembuhan, saudara katakan, terima kasih Tuhan, aku terima kesembuhan daripada Engkau. Bilur-bilurmu sudah menyembuhkan aku. Amin. Kalau saudara kekurangan, saudara katakan, terima kasih Tuhan, aku terima kelimpahan dari Engkau Tuhan. Apapun itu saudara, bersyukurlah. Ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Nanti saudara sebutkan nama saudara. Bagi saya. Inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan akan siapa? Tuhan. Jadi waktu saudara perjamuan kudus, yang saudara ingat adalah Yesus. Bukan kesalahan saudara, bukan dosa saudara, bukan juga kesalahan orang lain. Yang saudara ingat adalah Yesus. Ayat selanjutnya dikatakan, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Ingat ya, kita hidup di perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Saudara dan saya kekal. Kenapa disebut kudus, tak bercacat? Dimeteraikan oleh darah dia. Itu artinya meterai saudara. Ismail, kata Yesus. Makanya Paulus katakan, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah yang sudah dibeli dengan harga yang lunas. Siapa yang beli? Yesus. Jadi waktu dibilang, aku gak punya siapa-siapa, you are belong to Jesus. Sudah ada yang punya. Jangan bilang gak ada yang punya. Kan ada orang pacaran, aku masih single, belum ada yang punya. Harusnya dia bilang, aku sudah ada yang punya. Siapa namanya? Yesus namanya. Semua kita Yesus yang punya. Perbuatlah ini setiap kali kamu apalagi menjadi apa? 2 kali dibilang. Kenapa kita melakukan perjamuan kudus? Peringatan akan Yesus.
Tak ada yang lain. Amin. Jadi setiap kita mengadakan perjamuan kudus, kita mengingat akan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Saudara, jangan heran ya waktu saudara makan roti ini, saudara yang sakit sembuh tiba-tiba. Syukur.